Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwa Syifaur Rahmah, mahasiswi semester 3 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu postmodernisme dan juga tokoh-tokoh filsuf postmodern. Postmodernisme adalah cara berpikir baru yang muncul setelah zaman modern. Zaman modern dimulai sejak orang-orang mulai percaya bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi bisa menjawab semua masalah. Tapi ternyata cara berpikir itu juga membawa masalah, seperti alam menjadi rusak karena manusia terlalu banyak mengambil sumber daya. Orang sering dipandang hanya sebagai alat, bukan sebagai manusia yang punya perasaan. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dianggap selalu benar sehingga pendapat orang lain sering diabaikan. Yang keempat, banyak orang jadi terlalu memikirkan uang dan kekayaan. Yang kelima, perang dan senjata berkembang pesat. Pada zaman tersebut, banyak permasalahan yang diselesaikan dengan kekerasan. Yang keenam, orang jadi terlalu membela kelompoknya sendiri dan sulit menerima orang lain. Karena masalah-masalah itu, muncul cara berpikir baru yang disebut postmodernisme. Istilah ini mulai terkenal karena seorang penulis bernama Francois Lyotard menulis bukunya pada tahun 1984. Postmodernisme mengajarkan bahwa tidak ada kebenaran yang pasti. Setiap orang bisa punya pandangan yang berbeda dan itu boleh saja. Yang kedua, menghargai perbedaan. Kita harus menerima keberagaman dan tidak memaksa semua orang untuk sama. Modernisme itu seperti membuat satu buku panduan besar yang isinya aturan dan cara-cara yang sama untuk semua orang agar bisa memahami dunia. Semua orang diharapkan mengikuti aturan itu supaya hasilnya sama dan teratur. Sedangkan postmodernisme seperti mengatakan tidak perlu mengikuti satu buku panduan saja. Setiap orang boleh punya cara sendiri untuk memahami dunia mereka. Mereka percaya setiap orang, tempat, atau budaya itu berbeda dan unik, jadi tidak harus mengikuti aturan yang sama. Intinya, modernisme itu suka aturan yang seragam dan rapi, sementara postmodernisme lebih suka keberagaman dan menghargai perbedaan. Jadi, postmodernisme mengajarkan kita untuk lebih terbuka, menerima perbedaan, dan tidak selalu mengikuti aturan yang sudah ada, jika itu tidak cocok dengan keadaan kita sekarang. Nah, kemudian tokoh-tokoh filsuf pada zaman postmodern. Yang pertama yaitu Michel Foucault. Michel Foucault adalah seorang pemikir dari Prancis yang hidup di abad ke-20. Ia mempelajari bagaimana kekuasaan dan pengetahuan digunakan untuk mengatur masyarakat. Foucault menulis buku terkenal seperti Disiplin dan Hukuman dan Sejarah Seksualitas. Michel Foucault berasal dari keluarga kaya dan orang tuanya ingin dia menjadi dokter. Namun Foucault lebih suka belajar filsafat dan sejarah. Ia pernah merasa sedih dan tertekan, bahkan mencoba bunuh diri. Foucault pindah ke berbagai negara untuk mencari kebebasan dan menemukan jati dirinya. Pemikiran Foucault, yang pertama, kekuasaan ada di mana-mana. Kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh pemerintah, tetapi juga ada di sekolah, rumah sakit, dan penjara. Yang kedua, yaitu pengetahuan mengatur orang. Informasi yang kita pelajari diatur oleh lembaga seperti sekolah untuk mengontrol cara kita berpikir dan bertindak. Yang ketiga, yaitu biokekuasaan. Pemerintah bisa mengatur tubuh dan kehidupan kita, misalnya dengan aturan tentang kesehatan dan jumlah penduduk. Yang keempat, yaitu disiplin dan pengawasan. Sekolah dan penjara menggunakan aturan ketat dan pengawasan untuk membuat orang patuh. Yang kelima, yaitu sejarah pengetahuan. Foucault juga mempelajari bagaimana ide dan pengetahuan berubah dari waktu ke waktu dan bagaimana itu mempengaruhi kekuasaan. Foucault mengajarkan kita untuk berpikir kritis tentang bagaimana kekuasaan dan pengetahuan bekerja di sekitar kita. Foucault ingin kita belajar dari sejarah. Kadang cara lama lebih baik daripada cara modern. Dia mengajak kita untuk memikirkan ulang aturan-aturan yang ada
dan mencari cara baru untuk hidup lebih baik. Nah, kemudian tokoh yang kedua, Jacques Derrida. Jacques Derrida adalah seorang pemikir terkenal dari Prancis. Dia lahir di Aljazair pada tahun 1930 dalam keluarga Yahudi. Saat kecil dia suka bermain sepak bola dan bercita-cita menjadi pemain profesional. Namun hidupnya tidak mudah karena dia sering mengalami diskriminasi karena agamanya. Derrida belajar dengan sangat rajin dan akhirnya menjadi seorang profesor yang pintar. Dia menemukan cara berpikir yang disebut dekonstruksi. Apa itu dekonstruksi? Dekonstruksi adalah cara untuk melihat sesuatu dari sisi yang berbeda. Misalnya, biasanya orang menganggap laki-laki lebih kuat dari perempuan atau bicara lebih penting daripada menulis. Derrida bilang, kita tidak boleh langsung percaya begitu saja. Kita harus berpikir lebih dalam dan mencari tahu apakah yang dianggap lemah sebenarnya juga punya nilai yang penting. Derrida juga mengajarkan bahwa tidak semua masalah punya jawaban yang pasti. Kadang-kadang kita merasa bingung atau ragu dan itu tidak apa-apa. Menurut Derrida, rasa bingung justru menunjukkan bahwa kita sedang berpikir dengan serius. Dia juga mengingatkan bahwa logika atau aturan berpikir yang jelas itu penting, tapi bukan satu-satunya hal yang berharga. Emosi, seni, dan musik juga bisa membantu kita memahami dunia. Derrida menulis banyak buku yang sulit dimengerti, tetapi intinya dia ingin kita lebih sabar, mau mendengarkan pendapat yang berbeda, dan tidak cepat mengambil kesimpulan. Dia percaya bahwa dengan cara itu kita bisa lebih bijaksana dan adil kepada orang lain. Cukup sekian penjelasan mengenai materi filsafat postmodernisme. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.